Nah, di sini saya ingin cerita mengenai cara pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga masa panen semangka yang baik versi pengalaman kami. Halo Tani Lovers, perkenalkan saya Akbar, petani milenial dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebun kami bernama Kebun Oibama atau akronimnya Olah Alam Insya Allah Berkah Manfaat. Kondisi kebun kami, tanahnya itu berpasir putih atau yang biasa disebut dengan tanah marginal. Walaupun begitu, rasa semangkanya manis loh. Bahkan sekarang kan semangka lagi digandrungi nih, apalagi di sosmed, gambar-gambar semangka. Nah, di sini saya ingin cerita mengenai cara pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga masa panen semangka yang baik versi pengalaman kami. Dimulai dengan olah lahan. Biasanya olah lahan itu karena kami tanah pasir, pasti tentunya ada namanya semak belukar. Jadi kami bersihkan dulu. Jika memang rimbun, kami menggunakan alat ekskavator. Tapi jika tidak terlalu rimbun, artinya rumput-rumputnya setinggi paha orang dewasa, itu cukup dengan menggunakan mesin tabas. Selanjutnya pemeliharaannya menggunakan bantuan tenaga manusia, dicangkul, dibentuk bedengan, kemudian si bedengan itu dibelah menjadi dua. Selanjutnya kami taburkan yang pertama, karena kondisi kami tanah berpasir putih, kami sebar kapur dolomit. Kemudian kami sebar pupuk NPK Yaramila. Kemudian kami menggunakan pupuk kandang hewan ayam petelur. Setelah itu kami tunggu dulu, karena pupuk itu panas, kami tunggu semingguan atau enggak ketika kami menunggu turun hujan. Nah, setelah itu ketika memang dirasa sudah dingin, setelah seminggu itu kami tutup bedengan itu, kemudian kami sebarkan plastik atau yang biasa disebut mulsa, lalu kami tumbuk-tumbuk. Selanjutnya yaitu pembibitan. Biasanya kami menggunakan pembibitannya menggunakan metode konvensional. Artinya si bibitnya itu kami gunakan mesin potong kuku di potek. Tapi yang penting ada suara cetrek. Kemudian setelah itu kami masukkan ke setiap lubang di mulsa. Itu kalau kondisi cuacanya bagus, dalam artian intensitas hujannya bagus, baik, itu kami lakukan. Tapi jika dalam kondisi pengalaman kami seperti Agustus 2023 kemarin, kemarau ekstrim, kami menggunakan teknik penyemaian. Jadi si bibitnya itu dimasukkan ke plastik-plastik kecil, kemudian kami siram setiap hari, biasanya kisaran seminggu atau 2 minggu. Setelah mulsa ditutup, kemudian ada proses namanya pelubangan. Biasanya kami menggunakan pelubangannya itu menggunakan paralon yang berbentuk kerucut tajam atau enggak menggunakan besi sesuai dengan peralatan yang ada. Nah, biasanya pelubangan itu kami menggunakan jarak dalam satu mulsa itu 80 cm sampai dengan 1 meter. Itu tergantung jarak lebar dari masing-masing bedengannya. Tidak menjadi standar patokan umum. Kemudian setelah tadi bibitnya dipotong menggunakan mesin gunting kuku, kemudian bijinya tersebut kami tanam di lubang masing-masing. Nah, selama 14 hari kami mengamati masih adakah semangka yang memang tidak tumbuh. Jika tidak ada yang tumbuh, kemudian kami ganti dengan bibit yang ada di proses penyemaian. Jadi kami tidak hanya bibitnya ditanam langsung ke lubang, tapi kami pun juga menanam bibit dalam penyemaian. Kemudian untuk pemupukan, biasanya pupuk utama kami menggunakan NPK Yaramila. Itu sebagai pupuk utama. Adapun pupuk-pupuk penunjang itu biasanya selain pupuk NPK kami melakukannya 5 hari sekali setelah hari sesudah tanam. Nah, biasanya kami lihat dulu ketika sudah seminggu semangka itu tumbuh, kami gunakan pupuk penunjang untuk penguat akar semangka.
dan juga penguat biar bunga dalam semangka itu tidak rontok, karena untuk proses penyerbukan atau proses polinasi pada semangka. Nah, kalau misalkan sudah memasuki hari ke-40 untuk pengawinan atau penyerbukan atau bahasanya polinasi, kami menggunakan pupuk untuk pembuahan dan pembesaran pada semangka. Nah, setelah buah semangkanya udah tumbuh, kami menggunakan pupuk pembesaran, tapi kami tidak menggunakan jenis pupuk atau obat yang mengandung hormon giberelin. Kami pantang untuk menggunakan itu. Nah, selanjutnya maksimal untuk pemupukan itu adalah 2 minggu sebelum panen. Karena kalau misalkan 5 hari atau seminggu sebelum panen kami kasih pupuk, itu semangkanya kemungkinan besar akan gagal atau kategorinya cepat membusuk atau cepat mencair, karena semangka itu kan kandungan airnya lebih banyak gitu. Jadi kami patokannya 2 minggu sebelum panen. Untuk pemeliharaan tanaman kami melakukan penyiraman itu pada pagi hari dan waktu sore hari, karena kalau siang untuk kondisi di Palangkaraya sangat panas sekali dan memang tidak cocok untuk penyiraman. Jadi kami lakukan pagi hari, kemudian sore hari menjelang waktu maghrib. Jadi selama proses tanaman semangka itu tumbuh dan menjalar, biasanya kami rutin meluruskan sulur-sulur batang semangkanya itu agar lurus. Karena kalau misalkan beradu, itu ketika proses penyerbukan atau proses pengawinan semangka itu ketika berbuah akan sulit, dan buah semangka itu akan sulit untuk berkembang. Makanya kami ketika sebelum penyerbukan rutin untuk meluruskan sulur-sulur batang semangka itu agar lurus, karena ketika sudah panen itu akan terlihat rapi dan berbaris. Selanjutnya adalah proses penyerbukan atau pengawinan. Biasanya kalau menggunakan metode memasukkan bibit langsung ke dalam mulsa, biasanya 40 hari setelah tanam. Tapi jika menggunakan bibit dari penyemaian, biasanya 30 hari setelah tanam. Nah, selanjutnya dalam proses proses penyerbukan itu biasanya kami mengambil bunga-bunga kuningnya itu dari bibit semangka yang berbiji. Jadi subuh atau jam 5 kami memetik dulu, kemudian kami oles-oles ke semangka-semangka yang tanamannya itu yang semangka merah yang non biji. Nah, itu biasanya idealnya waktu kami lakukan dari mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Kemudian idealnya kami lakukan selama 10 hari. Tapi kalau misalnya cuacanya kurang bagus atau misalkan hujan, itu biasanya pengalaman kami bisa sampai 1 bulan penyerbukan itu. Kemudian durasi dari penyerbukan atau pengawinan hingga proses panen biasanya itu 28 hari idealnya. Tapi kadang bisa maju, kadang juga bisa mundur, tergantung dari cuaca dan perkembangan buah semangkanya sendiri. Untuk proses penjarangan biasanya dari 1 lubang semangka itu kami memelihara 2 buah semangka atau 3 semangka. Biasanya kan banyak 5, 6. Nah, kami biasanya mempertahankan 2 sampai 3 semangka saja agar semangkanya bisa bobotnya bisa 8 kilo, 10 kilo, bahkan sampai 13 kilo. Biasanya di kebun-kebun semangka yang lain itu menggunakan alas, baik itu serabut kelapa maupun juga jerami. Tapi kondisi di kebun kami yang memang banyak gulma, jadi kami cukup untuk tidak melakukan pemberian alas tersebut. Biasanya kalau yang daerah yang jarang ada gulma, kami berikan daun kelapa sebagai alas untuk semangka itu berkembang. Nah, tani lovers, ini di penghujung kami yaitu panen. Panen biasanya dari mulai tanam tadi hingga panen yaitu 2 bulan. Nah, biasanya dalam proses panen itu kami melakukan pemetikannya pada sore hari. Kenapa nggak pagi hari? Karena kami menghindari kena terpaan sinar matahari. Kemudian setelah dipetik, dalam proses pemetikan itu pun juga kami tidak menggunakan gunting. Biasanya kan kalau yang lain
menggunakan gunting untuk proses lebih cepat pemetikan semangka. Karena ketika pakai gunting, potensi pembusukan semangka itu lebih besar. Akhirnya kami menggunakan apa? Akhirnya kami menggunakan kaki sama tangan kami biar lebih praktis dan lebih cepat. Selanjutnya, semangka-semangka itu diangkut menggunakan apko, lalu kami simpan di sebuah tempat pengumpulan atau tenda yang kami beri alas berupa jerami atau rumput-rumput ilalang yang sudah dikeringkan biar tidak terkena sinar matahari ataupun tidak terkena rintikan air hujan. Tani lovers, jangan lupa ya makan buah-buahan, khususnya buah dari kebun olahan sendiri atau dari kebun dari produk lokal, karena tidak kalah saing dengan produk olahan dari luar negeri. Contohnya dari kebun kami sendiri, itu tingkat kemanisannya kalau diukur menggunakan alat refraktometer itu sekitar 15 derajat Brix. Sangat manis tanpa ada pemanis buatan, jadi benar-benar manis alami, sehat bagi tubuh, khususnya bagi yang penderita darah tinggi, kolesterol maupun asam urat. Yuk konsumsi buah-buahan khususnya semangka dari olahan lokal sendiri. Terima kasih.